Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novel Agus Ma'arif dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris kelas 5B. Di sini saya ingin menjelaskan materi unit kedua dari mata kuliah Pendidikan Sosial Budaya mengenai manusia sebagai makhluk hidup individu sosial. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, serta unsur raga dan jiwa. Seseorang dikatakan sebagai manusia individu apabila unsur-unsur tersebut menyatu dalam dirinya. Seorang individu adalah perpaduan antara faktor fenotip dan genotip. Faktor genotip ini adalah faktor yang dibawa individu sejak lahir. Kalau individu memiliki ciri fisik atau karakter yang dibawa sejak lahir, maka ia juga memiliki ciri fisik atau karakter yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan atau fenotip. Sifat manusia sebagai makhluk hidup individu dapat dilihat dari keinginan alamiah manusia untuk mempertahankan hidupnya, seperti makan dan minum, kemudian memiliki rasa ingin tahu. Manusia sebagai makhluk sosial tentunya memerlukan pihak lain untuk melangsungkan hidupnya. Seperti yang dikatakan H. Bunner dalam bukunya yang berjudul Social Psychology. Ia mengatakan interaksi sosial adalah hubungan antar dua individu atau lebih, di mana tingkah laku individu yang satu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki tingkah laku individu yang lain, ataupun sebaliknya. Artinya dalam interaksi sosial antar individu atau lebih ini, di mana tingkah laku satu individu dapat mempengaruhi, mengubah, atau bahkan memperbaiki tingkah laku individu lain ke arah yang positif dan mendatangkan manfaat kepada perubahan yang lebih baik. Kemudian, manusia pastinya membutuhkan orang lain dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, sebagai makhluk sosial, manusia juga berusaha memenuhi kebutuhannya, termasuk kebutuhan sosialnya. Melihat kehidupan manusia yang cukup beragam, manusia pastinya membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan seperti kebutuhan pendidikan ataupun kebutuhan kesehatan. Kemudian manusia sebagai makhluk sosial memiliki naluri untuk saling tolong menolong, setia kawan, toleransi serta simpati dan empati terhadap sesamanya. Keadaan inilah yang menimbulkan masyarakat yang baik, masyarakat yang harmonis, masyarakat yang rukun, sehingga menimbulkannya norma atau etika yang kemudian dianut oleh masyarakat. Ketika norma atau etika itu dilanggar, maka terjadilah yang dinamakan penyimpangan sosial. Adapun ciri-ciri manusia sebagai makhluk sosial, yang pertama itu manusia tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh manusia lain. Kemudian yang kedua, di dalam dirinya memiliki dorongan untuk berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain. Lalu yang ketiga, adanya social needs, atau bisa dibilang kebutuhan sosial untuk hidup berkelompok dengan orang lain. Untuk contoh-contoh dari manusia sebagai makhluk sosial ini bisa dilihat dalam lingkungan sekitar seperti kegiatan gotong royong ataupun saling membantu tanpa pamrih. Kemudian di lingkungan kampus seperti menghormati dosen, membantu teman yang sedang kesulitan dengan tugasnya, dan lain-lain. Kemudian bisa juga dalam lingkungan keluarga seperti menghormati orang tua, tentunya menaati peraturan yang ada di rumah, dan lain-lain. Yang terakhir, manusia sebagai makhluk hidup sosial memiliki fungsi masing-masing dalam menjalankan peranannya di dalam kehidupan. Sebagai makhluk individu, manusia merupakan bagian dari unit terkecil dari kehidupan sosial atau masyarakat. Dan sebaliknya, sebagai makhluk sosial yang membentuk suatu kehidupan masyarakat. Itu saja materi yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.